Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden tanah saya. Termul. Bukannya Bapak duluan jadi termul daripada kami? Hah? Pak, 2014 Bapak jadi wakil presiden, Pak. Jadi wakilnya Bapak Joko Widodo. Artinya Bapak lebih duluan termul daripada jutaan rakyat Indonesia, Pak. Inilah nggak elok ini. Masa termul teriak termul ya kan? Termul itu kalau aku mengkategorikannya, kalau aku ya termul itu yang pertama itu ya adalah pengikut Bapak Joko Widodo, ya kan, orang-orang yang simpati dengan Bapak Joko Widodo. Yang kedua ya orang-orang ya yang dekat dengan Bapak Joko Widodo, baik itu di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan, kan gitu. Yang ketiga ya adalah orang-orang yang pernah cari makan gara-gara jasa Bapak Joko Widodo. Entah itu menteri, entah itu wakil presiden, yang penting gara-gara dekat dengan Bapak Joko Widodo, nerima gaji dari negara, nerima fasilitas, itu juga termul. Baru yang keempat kategori termul ya adalah setiap orang yang pakai baju putih hitam. Menurut respons Yanifar. Kan masih ingat kalian kemarin waktu mereka itu menggeruduk Kemendikdasmen ya kan? Orang pakai baju putih. Oh, kok pakai baju putih hitam kalian? Termul juga ya. Bilang sama termul-termul itu, ha? Termul-termul itu Bapak Joko Widodo itu jadi presiden itu gara-gara saya. Baru ini tahu ceritanya. Kami malah ngiranya, jujur aja ya, kami malah ngiranya ini jasanya, kalau nggak jasanya Megawati, jasanya Bapak Prabowo, kan begitu. Oke, jasa Megawati karena beliau itu adalah ketua umum partai PDIP, di mana Bapak Joko Widodo waktu jadi wali kota Surakarta, beliau itu adalah kader PDIP. Oke, Bapak Prabowo yang membawa dari Solo ke Jakarta, itu cerita yang beredar. Nggak pernah mengatakan Yusuf Kala bawa Bapak Joko Widodo ke kota Solo, dari Solo ke Jakarta. Kok baru kali ini sih? Waktu kemarin Bapak Prabowo ngomong begitu, orang-orang Bapak Prabowo ngomong begitu, yang bawa Bapak Joko Widodo dari Solo ke Jakarta, ya ngomong begitu, kenapa Bapak diam aja? Harusnya sanggah dong. Enak aja loh. Apaan nih? Saya pernah dengar sendiri dari beliau. Pak Jokowi itu mengaku Pak Prabowo itu betul-betul teman baiknya. Teman baiknya itu kan pertama. Dan dia lebih dulu kenal Prabowo kan, secara dekat daripada Mega. Beliau kan yang kemudian Prabowo karena membawa Pak Jokowi ke DKI. Nah ini menarik nih. Jadi tolong didetailkan buat Mas Topo, Mbak Topo nih yang mungkin nggak tahu bahwa dulu sebetulnya PDIP mau calonin gubernurnya Foke dan terutama almarhum Taufik Kimas itu sudah sangat kuat. Tapi kemudian Prabowo yang bawa Jokowi ke Ibu Mega dan harus deal dengan Pak TK juga ya. Betul. Bisa cerita tuh gimana ceritanya? Nah, ini menarik. Saya mendengar cerita orang. Ya. Tetapi begini, saya itu sudah pernah diajak ke rumahnya Foke, rumah dinasnya, ketika sudah dapat kepastian bahwa dia dicalonkan oleh PDIP di DKI. Gitu. Ini kita mesti jelasin nih, Foke itu nama panggilannya Fauzi Bowo ya, ketika itu gubernur yang incumbent. Jadi kita sudah ada di situ, kita dikumpulkan beberapa orang untuk menyampaikan bahwa ini akan maju. Tiba-tiba beberapa waktu kemudian ada berita tentang Pak Prabowo membawa Jokowi ke PDIP, ke Ibu Mega gitu. Yang kemudian kita tahu, loh, Bang TK sudah mencalonkan Pak Fauzi, Pak Foke gitu. Prabowo bilang, dan sudah terima mahar pula ya. Dengarnya begitu. Jadi dengarnya begitu. Wah, gimana caranya? Pak Prabowo lah yang mengatakan, oke, asal terima Pak Jokowi atau terima Jokowi, oke, kita selesaikan urusan itu. Dia yang menyelesaikan urusan itu.
Jadi hubungannya itu dalam. Makanya ketika Jadi itu investasinya Prabowo seolah-olah ya. ya ada semacam investasi, tapi kan kita anggap bahwa pada waktu itu berteman gitu. Iya, iya. Saya kemudian Tapi kenapa Prabowo bawa Jokowi waktu itu? Pernah nggak Pak Jokowi itu yang saya cerita? tidak tahu persis ceritanya, tetapi Nggak pernah tanya sama Pak saya Jokowi? tidak tanya. Tetapi pada suatu saat ketika sebelum Bang Surya mencalonkan Anies Baswedan, saya kan membawa surat undangan nikahan anak saya, ketemu berdua dengan Pak Jokowi. Iya. Ketemu, saya bilang, Mas Presiden bisa hadir dong nikahan anak saya. Iya. Oh iya Pak Don, nanti taruh di sini. Terus ngomong-ngomong sebentar itu terus ngomong soal politik. Iya. Gimana ya? Dia bicara tentang Anies, bicara tentang Ganjar. Ini tahun berapa kira-kira nih? Ya sebelum Pilpres. Sebelum Pilpres. Sebelum pencalonan lah. Jadi tahun lalu lah ya? Iya. Saya bilang, kenapa Mas Presiden tidak memasang saja Ganjar sama Anies? Iya. Kata dia, siapa yang kerja? Siapa yang kerja? Jadi dalam Bahasa itu mungkin dua-duanya nggak bisa kerja gitu. Tokoh panggung lah. Iya, gitu. iya, iya. Kita harus pikirkan kemungkinan Pak Prabowo. Itu salah Waktu satu. itu ya calon. udah Iya. kaget dong Bang Don. Saya kaget karena selama setiap pembicaraan saya bilang, masa lalu saya Iya. itu ada di Orde Baru, Iya. dan ketika itu ada yang namanya Pak Prabowo atau nama Pak Harto Sebagai yang monster lah ketika menekan itu ya. kebebasan pers. Iya. Saya merasa trauma dan saya bilang, Mas Presiden kalau mendukung itu kemungkinan kita lawan. Jangan Pak Don. Itu teman saya, teman baik saya di situ. Jadi itu ada pengakuan Pak Jokowi tentang teman baik. Kalau lihat itu, saya melihatnya sebagai Jokowi yang saya kenal. Luar biasa. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Pak JK, berarti penegasan Pak, kemarin kan juga sempat ada pelaporan ke polisi ya terkait dengan pernyataan Pak JK di UGM tersebut. Nah ini artinya Pak JK melihat apakah ada upaya politisasi atau seperti apa begitu? Terima kasih. Saya tidak Lama kali nangkap itu aja. Kalau kurang jelas bilang sama wartawannya, coba ulang sekali lagi. Jangan lihat kiri, lihat kanan dong. Gimana sih Bapak? Opo Parbelang gak usah dikomentari orang tua itu. Mungkin dia kurang paham kali pertanyaan-pertanyaan yang mendalam seperti itu. saya tidak menuduh politik, tetapi ini kenyataannya bahwa ini timbul setelah saya mengadukan siapa? Rismon. Dan kedua saya mengatakan bahwa ini sudah 2 tahun rakyat ini konflik bertentangan saling mengadu, saling berteriak-teriak, demo. Sudah Pak demo Jokowi. Sudah. Jokowi. Kasihlah ijazah saja. Itu saja. Timbul lagi. Sensitif sekali itu ijazah. Kenapa sih? Dan saya yakin itu asli. Kenapa tidak kasih lihat? Kenapa tidak kasih lihat? Membiarkan masyarakatnya berkelahi sendiri. Saling memaki masyarakat 2 tahun. Ini saya ingin kasih tahu sama Anda. Saya berpasangan dengan, saya wakilnya Pak Jokowi. Sebentar dulu, kutu komentarnya dulu ya. Berarti Bapak nggak ada ubahnya sama si Kosinudin. Dibilang satu kampung, enggak, dia orang Jawa, Bapak orang Makassar. Dibilang ada hubungan keluarga, enggak juga, enggak pernah kelihatan foto bareng. Dibilang satu organisasi, enggak, Bapak di PMI, dia di HTI. Tapi kok bisa mirip ya pernyataannya ya? Kepada saudara Joko Widodo, sudah tunjukkan saja. Jangan biarkan negara ini, jangan biarkan masyarakat ini berkelahi. Kepada saudara Joko Widodo, Anda jangan pengecut. Anda jangan jadi pembohong.
kepada saudara Joko Widodo. Kozinudin kan ngomong kayak begitu ya kan. Tapi intinya kenapa bisa sama gitu loh. Sekarang begini, Bapak seorang pengusaha, Kozinudin seorang pengacara, tapi sama-sama nggak paham bahwasanya untuk menunjukkan ijazah itu ya, itu ada dasarnya. Kalau hanya menunjukkan ijazah kepada orang yang memang betul punya tendensi buruk, itu adalah sebuah kebodohan, kan begitu. Pak, numpang tanya dulu, misalnya ada kelompok Taliban ya, minta Bapak JK nunjukkan ijazah, Bapak mau? Sebentar dulu Pung Parvela, kok jauh-jauh ke Taliban? Ada urusan apa Taliban dengan Yusuf Kala? Nggak ada urusan apa-apa sih, aku cuma mencontohkan saja. Misalnya Bapak mau nggak? Sebentar dulu Pung Parvela, kau bikin kami curiga. Nggak ada. Ya kan ini contoh saja. Bisa saja contohnya Bapak JK. Misalnya contoh ya. Ada sekelompok preman ya. Minta, serahkan uang atau ijazah. Bapak pilih mana? Ngasih uang atau ijazah? Dikasih uang contohnya. Nih 10 juta. Enggak mau, ijazah. Bapak kasih lagi 50 juta. Enggak, ijazah. Tunjukkan ijazahmu. 100 juta aja deh. Yang penting ijazahku gak usah dulu itu angkatik. Enggak, ijazah. Mau enggak? Enggak mau kan? Karena apa? Itu adalah identitas pribadi. Maksud dan tujuannya untuk apa? Ijazah itu. Kecuali kalau misalnya yang minta misalnya ya tidak ada tendensi buruk ya. Katakanlah Bapak mengurus satu dokumen. Pak, bisa lihat ijazahnya. Loh. Bapak misalnya mau ngurus misalnya persyaratan, mau jadi wakil presiden yang ketiga kali. Misalnya loh ya. Bapak ke KPU. Pak, ini udah lengkap semuanya, KK, KTP, tinggal ijazahnya Pak. Bisa Pak, minta ijazah. Aja loh. Minta siapa loh? Bukan begitu Bapak, ini adalah satu syarat Pak, satu keharusan Pak. Aja loh. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak. Wah, nggak boleh. Nggak bisa. Apaan ijazah? Cari sendiri, enak aja. Apa? Sebentar Pung Parvela, itu kan gaya Suryo. Iya juga ya. Itu dia, nggak sembarangan Bapak. Lagian ini sudah berproses, Bapak harusnya mengerti. Ya, jujur ku bilang ya Bapak ya. Untuk masalah ini, walaupun bisa dikategorikan kalian itu negarawan, tapi lebih waras, lebih berakal sehat Ibu Megawati dan juga Bapak SBY. Karena apa? Beliau ini nggak pernah bilang termul. Gak pernah bilang termul. Oh, sebentar dulu Pung Parvela. Mereka itu mantan presiden, bukan mantan wakil presiden. Oh iya juga ya. Oh iya. Tapi sekalipun mereka itu mantan presiden, mantan wakil presiden yang lainnya nggak pernah bilang termul. Budiono nggak pernah bilang termul. Ma'ruf Amin nggak pernah bilang termul. Iya kan? Setelah itu siapa lagi? Bapak Trisno juga nggak pernah bilang termul. Nggak pernah. Ya, cuman Bapak wakil presiden Indonesia yang mau bilang termul. Tahu Pak, Bapak lagi kesal, Bapak lagi marah, Bapak lagi jengkel ya, ngelihat pemberitaan di media sosial. Boleh kesal, boleh jengkel, tapi tolonglah jangan mengeluarkan kata-kata yang menyinggung atau kata-kata yang ngeledek ya, kata-kata yang ngeledek para pengikut Bapak Joko Widodo ini. Ini nggak elok Bapak. Kalau ngomongin termul, Bapak lebih duluan termul daripada kami. Ya, itu dulu kita tanggapi dulu masalah ijazah ya. Pak Jokowi. Tapi karena sudah selesai